Seorang pengendara motor diduga dianiaya 2 juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali melepaskan bogem mentah ke wajah dan kepala korban. Akibatnya, korban luka lebam di bagian wajah. Setelah mendapat laporan, kedua pelaku akhirnya ditangkap saat asik nongkrong di sekitar lokasi kejadian. Kepada polisi, mereka mengaku kesal karena korban membunyikan klakson beberapa kali saat pelaku sedang memarkirkan mobil. Keduanya naik pitam dan langsung menganiaya korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kepulan asap dan kobaran api cepat membesar, membakar sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Utan Jati, Kalideres. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar dan kencangnya embusan angin membuat api merembet ke bangunan lain hingga membuat warga sekitar lokasi panik. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Menurut sejumlah warga, duga api pertama kali muncul dari sebuah warung kelontong. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian saat 18 unit mobil pemadam beserta 90 personil dikerahkan. Kasus kebakaran ini ditangani pihak terkait termasuk kepolisian wilayah Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Petugas reskrim Polresta Bogor Kota menghentikan mobil komplotan spesialis ganjal mesin ATM di Jalan Pajajaran kawasan Jambu 2, Kota Bogor. Namun pelaku kabur menerobos lampu lalu lintas. Pengalihan komplotan itu berhasil dihentikan usai 2 pelaku terpaksa ditembak petugas karena melawan saat ditangkap. Aksi komplotan spesialis ganjal mesin ATM terekam kamera pengawas salah satu minimarket di kawasan BNR Bogor. Korban dihampiri satu pelaku yang berpura-pura menawarkan bantuan setelah kartu ATM miliknya tertelan mesin. Ternyata mesin ATM sebelumnya telah diganjal dengan tusuk gigi oleh para pelaku. Dan pelaku menguras uang korban sebesar 210 juta rupiah. Komplotan spesialis ganjal mesin ATM ini merupakan residivis kasus yang sama. Dari 4 pelaku yang ditangkap, puluhan kartu ATM kadaluarsa dan tusuk gigi disita. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya David Silahoy. Inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Seorang pengendara sepeda motor berhenti untuk membeli sate di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pedagang wanita yang bernama Dewi ini pun langsung sibuk menyiapkan pesanan pelanggannya. Namun ia tak menyadari pria itu mengincar ponsel miliknya. Setelah mencuri, ia berpura-pura pamit pergi ke minimarket untuk mengambil uang, namun pria itu tak kunjung kembali. Setelah pesanan selesai dibuat, korban baru sadar ponselnya telah raib. Makan sate di depan, tiba-tiba dia masuk. Pesan sate, mungkin karena udah ngeliat HP ada di sini kali ya. Dia modusnya mesen sate, bilangnya pas mesen sate itu mau ditinggal, mungkin HP udah diambil sama dia. Maraknya aksi pencurian di wilayah Cilengsi membuat warga semakin resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelakunya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka MF di Desa Tanah Merah Laok, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Pelaku sempat berusaha melawan namun mampu dilumpuhkan petugas. Polisi juga menangkap 2 pelaku lainnya di lokasi berbeda, yakni tersangka MR dan HM. Penangkapan para pelaku berawal saat polisi mendapatkan laporan pencurian sepeda motor milik seorang kurir paket di depan sebuah pabrik di Jalan Akses Suramadu. 2 pelaku bertindak sebagai eksekutor membawa motor korban dengan menggunakan kunci T saat korban sedang menyerahkan kiriman paket. Sedangkan 1 pelaku lain berperan sebagai penadah barang curian. Atau melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban. Kemudian paket atau keranjang milik korban sama pelaku sudah dibuang. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan penadah barang hasil curian dengan ancaman 4 hingga 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang perempuan berusia 18 tahun warga Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Dia dijemput oleh polisi di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo setelah dipulangkan Dinas Tenaga Kerja Riau. Dia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang bersama 3 orang lainnya. Korban yang bekerja sebagai babysitter di Jakarta mengaku diiming-imingi pekerjaan oleh kenalannya di media sosial. Ia tergiur karena diimingi gaji belasan juta rupiah. Kasus itu terungkap berkat kecurigaan keluarga ketika korban menelpon meminta kartu keluarga dan surat-surat untuk kepengurusan paspor. Yang bersangkutan kami menindaklanjuti bekerjasama dengan Polda Riau dan Polair Dumai. Alhamdulillah setelah kami berkoordinasi kurang lebih dalam waktu 2 jam yang bersangkutan bersama temannya dapat diamankan di Polair. Tugas pun mengimbau para pencari kerja untuk berhati-hati dan agar memastikan seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan lembaga berizin. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Puluhan mak di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu. Sementara itu 2 pria yang diduga pasangan sesama jenis terciduk saat berbuat mesum di toilet masjid di Padang, Sumatera Barat. Puluhan mak-mak di Desa Tabuyung, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal melampiaskan kekesalan mereka. Para mak-mak ini mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu dengan menggunakan batu. Mak-mak ini tak berhasil menangkap para pelaku karena saat digeruduk, para pelaku telah melarikan diri. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan Desa Tabuyung sudah sangat meresahkan. Namun sejauh ini belum ada penindakan dari pihak berwajib. Polres Mandailing Natal meminta masyarakat untuk melapor ke polisi jika menemukan aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal warga. Berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, manakala ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotik, mohon supaya diberikan informasi ke kami, karena kami pun butuh informasi itu. Tanpa adanya informasi kami tidak bisa bekerja apa-apa. Aksi mak-mak mengamuk karena maraknya peredaran narkoba sudah berulang kali terjadi. Polisi pun telah menangkap sejumlah pengedar, namun narkoba sulit diberantas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.